Sugarfall, dan akan bahas mengenai horor, misteri. Kali ini gue akan melanjutkan kisah pendakian dari Gunung Sibayak. Cerita ini masih sama dari pemilik warung kaki Gunung Sibayak. Kali ini kisah orang luar negeri yang tersesat dan mengalami hal-hal mistis di Gunung Sibayak sendirian. Dan seperti biasa, berikut adalah ceritanya. Dari sebagian besar pendaki mancanegara yang mendaki ke Gunung Sibayak lewat jalur wisata, mereka memilih mendaki sendirian dengan alasan jarak tempuh yang pendek. Mereka bisa ngikutin jalur yang ada. Banyak juga yang sengaja tidak membawa teman dari Indonesia ataupun guide dari kampung sana, mungkin karena menghemat ongkos. Sebut saja namanya Namoto, pria berusia 24 tahun yang hobi mendaki gunung. Karena ia bisa berbahasa Inggris dan sedikit mengerti bahasa Indonesia, Namoto ini sedikit kesulitan untuk berkomunikasi dengan warga sekitar. Namun dia berhasil ke kaki Gunung Sibayak dan bertemu dengan Mbak Yani. Mbak Yani yang lulusan SMK Perhotelan ini pun dapat mengimbangi bahasa Inggrisnya si bule tersebut. Mbak Yani menyarankan agar si bule ini menyewa guide daerah setempat untuk mendaki ke Gunung Sibayak. Karena si bulenya ini gak ada teman sama sekali, khawatirnya tersesat atau terjadi apa-apa. Tapi si bule ini mengatakan kalau dia pengen sendiri aja. Nah, si Mbak Yani ini tetap menyarankan si bule ini untuk ditemanin oleh guide dengan alasan khawatirnya si bule ini milih jalur yang salah. Karena mungkin di atas sana ada jalur lain yang ke arah hutan. Tapi si bule ini tetap saja menolaknya dan ingin sendiri saja untuk mendaki ke Gunung Sibayak. Karena jarak pendakian dari jalur wisata sangat pendek dan cepat. Jadi si bule ini tuh mengatakan kalau dia nggak butuh guide sama sekali. Dengan perbekalan seadanya dan tidak berniat untuk ngecamp di atas, bule Jepang ini pun dengan santainya mendaki Gunung Sibayak. Setapak demi setapak, jalur pendakian pun dilewatinya dengan mudah. Sesekali napasnya terengah-engah karena jalur pendakian yang menanjak membuatnya sangat lelah. Sampai akhirnya ia sampai di pelataran kawah Gunung Sibayak. Bule itu pun menjajal naik ke puncak Gunung Sibayak dan berfoto narsis sendirian. Lalu dia pun turun dan kembali menikmati pelataran kawah Gunung Sibayak. Lalu Namoto ngeliat tuh ada jalur di belakang kawah gunung. Karena rasa penasaran, bule Jepang ini pun mencoba untuk menelusuri sampai mana jalur tersebut. Rasa penasarannya tersebut membuatnya lupa akan arah pulang. Namoto pun akhirnya tersesat di dalam hutan tersebut. Hari sudah mulai malam dan hujan pun turun dengan derasnya. Mbak Yani pun khawatir, jangan-jangan si bule ini tersesat. Ia pun akhirnya menghubungi warga sekitar. Setelah ditunggu keesokan harinya, tidak ada wujud Namoto yang turun ke kaki Gunung Sibayak. Sebagian warga akhirnya mendaki untuk mencari Namoto. Saat berada di pelataran gunung, para warga tak menemukan Namoto dan juga jejaknya. Pendaki lain juga tidak melihat kalau ada bule yang menginap di pelataran. Warga pun bergegas turun dan melaporkan kejadian ini ke Basarnas atas kehilangan Namoto. 1 hari pencarian, hasilnya nihil. Namoto tidak ditemukan. Karena sudah malam, para warga, Basarnas, dan pendaki lain pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian Namoto pada hari pertama.
Mereka lalu melanjutkan pencarian di hari kedua, tapi hasilnya tetap nihil. Hari ketiga, saat tim Basarnas mengerahkan anggotanya dan helikopter pun mengelilingi kawasan Gunung Sibayak, mereka menemukan sesosok tergeletak di pinggir aliran sungai. Tubuhnya sangat lunglai, dehidrasi, dan terlihat memiliki luka lebam. Ternyata dia adalah Namato, bule dari Jepang tersebut. Pencarian si bule Jepang pun akhirnya sukses, dan Namato pun langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk pertolongan pertama. Saat disuguhi makanan dan minuman, si bule itu pun langsung melahap dengan puas makanan dan minuman tersebut. Mungkin emang 3 hari ini dia merasa kelaparan banget ya. Setelah tubuhnya kemendingan dan bisa untuk diajak berkomunikasi, akhirnya si bule ini pun bercerita pengalaman dirinya semasa di hutan yang membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Dia cerita tuh saat dia penasaran dengan jalur kecil yang berada di belakang kawah Gunung Sibayak. Dia mengikuti jalur tersebut hingga masuk ke dalam hutan. Ketika tersadar kalau dirinya sudah tersesat, dia pun akhirnya kebingungan mencari jalan pulang dengan suasana hutan yang lebat dan juga gelap. Namato pun di situ terus berjalan tak tentu arah. Dia berada di perkampungan warga di dalam hutan tersebut. Dia pun melihat warga dan dia pun sangat merasa lega karena sudah menemukan pemukiman warga. Saat itu dia melihat kalau para warga tersebut sedang asik berpesta. Ada api unggun dengan alunan musik dan ada juga banyak makanan di situ. Para warga pun berlalu lalang di depannya. Lalu Namato ini berhenti di salah satu meja yang dijaga oleh orang-orang tersebut. Meja tersebut berisi beragam banyak makanan yang menggoda selera. Karena Namato merasa lapar, akhirnya dia pun mencoba untuk mengambil makanan tersebut. Anehnya, tangan Namato seperti angin, tidak dapat mengambil makanan tersebut. Dia kembali tuh mencoba meraihnya beberapa kali, namun hasilnya sia-sia, tetap saja nembus. Dia sama sekali tidak bisa menyentuh makanan tersebut. Para warga yang berlalu lalang di depannya juga tak menghiraukan si Namato ini. Padahal Namato ini mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Di situ Namato masih belum sadar kalau dirinya berada di dimensi lain. Dia terus berjalan melewati kerumunan warga tersebut sampai akhirnya dia pingsan dan ditemukan oleh tim Basarnas di tepian pinggir sungai. Salah satu anggota pun bertanya, bagaimana perawakan dari pemukiman yang ia datangi tersebut. Jawaban si bule ini bikin merinding. Si bule ini pun mengatakan kalau warga di hutan tersebut memiliki tubuh yang sangat kecil, tetapi berwajah tua dan dengan kaki terbalik. Si bule ini pun mengira kalau itu memang ciri khas warga setempat situ. Bayani pun bilang kalau nasib si bule ini termasuk beruntung karena dia tak lama tersesat dan disesatkan oleh orang Bunian. Namato juga tak bisa memakan makanan yang berada di perkampungan orang Bunian tersebut. Kalau sampai dia memakannya, kemungkinan besar Namato ini gak akan bisa kembali lagi ke dunia untuk selamanya.